Sosok Lady Aurelia Pramesti, penyebab dokter koas dipukuli. Inilah sosok Lady Aurelia Pramesti, wanita yang tengah disorot dan diduga terseret dalam kasus penganiayaan dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan. Lady Aurelia Pramesti, LAP, adalah mahasiswi di Universitas Sriwijaya, Unsri. LAP terdaftar sebagai Tim Bantuan Medis Sriwijaya, TBM Sriwijaya. Fakultas Kedokteran, FK, Unsri, yakni untuk periode 2021 hingga 2022. TBM Sriwijaya merupakan suatu badan otonom yang berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FK Unsri. Mengutip tbmsfkunsri.wordpress.com, TBM Sriwijaya yang bergerak di bidang pengembangan kegiatan ekstrakurikuler kegawat daruratan medis dan kemanusiaan sebagai pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Disebut-sebut LAP diduga menjadi pemicu aksi pemukulan terhadap dokter koas yang bernama Lutfi. LAP juga disebut merupakan anak dari seorang ayah yang merupakan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum, PU, Dedi Mandarsyah. Kini nama Dedi Mandarsyah juga turut serta ramai dibicarakan seiring dengan menggaungnya berita penganiayaan dokter koas di Palembang. Insiden penganiayaan ini diduga dipicu oleh perselisihan mengenai jadwal piket yang diatur oleh korban, Lutfi. Diduga perselisihan soal jadwal jaga tersebut lantaran LAP hendak pergi berlibur ke Eropa, mengutip bangkapos.com. Ibu LAP disinyalir merupakan owner butik ternama di Palembang. Sang ibu diketahui berinisial SM alias Lina Dedi. Di sisi lain, pelaku telah berupaya untuk mengambil jalur damai usai insiden penganiayaan tersebut viral di media sosial. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram story akun @hendracipta_surk pada Kamis. Dalam unggahan tersebut, keluarga korban berterima kasih kepada pemilik akun yang sudah turut memviralkan penganiayaan tersebut. Kemudian, pemilik akun yang juga merupakan dosen tersebut bertanya ke keluarga korban apakah pelaku sudah meminta maaf. Pihak keluarga korban menyebut bahwa pelaku meminta damai. Pelaku sudah minta maaf, tanya sang dosen. Saat ini belum minta maaf, yang ada malah ibu pelaku datang ke RS Bayangkara hanya minta supaya jalur damai, jelas kakak korban. Coba baca ya chat di atas, saya gak kenal sama sekali dengan keluarga korban, hanya menyuarakan suara hati jangan sampai orang yang merasa punya kuasa bisa seenaknya dengan rakyat kecil juga bisa mencari keadilan, keterangan @hendracipta_surk dalam tangkapan layar chat. Sopir yang pukul dokter koas di Palembang, resmi jadi tersangka. Fadilah alias DT, 37, seorang sopir, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan setelah menganiaya dokter koas, Muhammad Lutfi. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah pemeriksaan yang berlangsung 1 malam. Pemeriksaan dimulai Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, ketika Fadilah diantar kuasa hukumnya, Titis Rahmawati, ke Polda Sumsel. Kepala Bidang Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto mengungkapkan, penyidik telah menemukan cukup bukti untuk menaikkan status Fadilah dari saksi menjadi tersangka. Penyidik telah menetapkan satu tersangka atas nama Fadilah alias Datuk dalam kasus penganiayaan dokter koas atau mahasiswa kedokteran, kata Sunarto saat gelar perkara pada Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Sunarto menjelaskan, motif di balik penganiayaan tersebut adalah rasa kesal Fadilah terhadap Lutfi, yang dinilai tidak menanggapi permintaan LN, bosnya. Sebelumnya, LN dan Lutfi bertemu untuk membahas jadwal piket tahun baru yang ditetapkan Lutfi. Jadwal tersebut dianggap memberatkan anak LN, LD, yang juga dokter koas di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Siti Fatimah, Az-Zahra Palembang. Karena menilai korban berperilaku tidak sopan, baik itu dalam tutur kata maupun bahasa tubuh, secara spontan tersangka langsung melakukan pemukulan. Tersangka adalah sopir dari LN yang sudah bekerja selama 20 tahun, jelas Sunarto. Atas perbuatannya, Fadilah terancam dikenakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan, dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Majikanmu bela tak?
dan juga kepada Polisi menetapkan Fadila alias Datuk sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas di Palembang bernama Muhammad Lutfi. Fadila diketahui merupakan sopir keluarga Sri Meilina, ibu dari mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang memicu konflik ini. Tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Sumsel pada Sabtu 14 Desember dengan mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto mengatakan, motif dibalik penganiayaan adalah rasa kesal Fadila terhadap Lutfi yang dinilai tidak sopan terhadap majikannya. Sebelumnya, Lina dan Lutfi bertemu untuk membahas jadwal piket tahun baru yang ditetapkan Lutfi. Jadwal tersebut dianggap memberatkan anak Lina, LD, yang juga dokter koas di RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Palembang. LD menilai tidak adil karena harus masuk saat malam tahun baru. Tersangka yang saat itu juga ikut langsung terpancing emosi dan menghajar Lutfi hingga videonya viral. Polisi mengatakan Fadila telah bekerja sebagai sopir di keluarga tersebut selama 20 tahun. Ia pun terancam hukuman 5 tahun penjara buntut aksi penganiayaan terhadap Lutfi. Sementara itu keluarga LD juga disorot karena sang ayah diketahui merupakan pejabat di Kementerian PUPR. saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Majikanmu bela tak? Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Lady, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari Tampang Fadila alias Datuk tersangka kasus penganiayaan terhadap Muhammad Lutfi yang merupakan dokter koas Universitas Sriwijaya atau Unsri di Palembang dihadirkan saat pers rilis pihak kepolisian pada Sabtu 14 Desember 2024. Terlihat saudara ini Datuk sudah berbaju tahanan warna oranye dengan nomor tahanan di dadanya 91, hanya tertunduk saat digiring polisi. Kedua tangannya juga terlihat diborgol dan ia juga memakai masker. Dia digiring oleh anggota unit 5 Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumsel. Sebelumnya diketahui Datuk ini telah melakukan penganiayaan terhadap Lutfi selaku dokter koas yang bertugas di Rumah Sakit daerah Siti Fatimah di sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1. Datuk ini mendatangi Mapolda Sumsel guna bertanggungjawabkan perbuatannya pada Jumat 13 Desember 2024 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Titis Rahmawati menjelaskan secara gamblang awal mula terjadinya aksi penganiayaan ini. Kala itu Datuk diketahui berstatus sebagai sopir sekaligus punya ikatan keluarga. Ia datang menemani Ibu LN selaku orang tua dari LD untuk bertemu dengan Lutfi dan rekannya. LD sendiri merupakan dokter koas yang juga merupakan rekan Lutfi. Pertemuan itu diadakan untuk membahas penjadwalan kegiatan Fakultas Kedokteran. Diketahui Lutfi dianiaya Datuk karena sopir Ibu LN tersebut kesal. Korban ini diketahui menurutnya tidak respon permintaan Ibu LD yang meminta jadwal anaknya saat malam tahun baru diatur ulang. Kuasa hukum LD, Titis Rahmawati, yang juga merupakan kuasa hukum dari tersangka ini menyerahkan Datuk ke Polda Sumsel dalam rangka pemeriksaan setelah menganiaya Lutfi. Titis mengatakan ini proses hukum masih berjalan dan pihak kepolisian berusaha menghormati jalannya penyelidikan dengan menyerahkan terlapor ke unit 5 Sub 3 Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Maaf kayak lagi naik gambar kayak. Jangan gandeng Pak,
Poi terekam bilang, no.